Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka bersama Majelis Taklim Bakor Mata mengadakan program pengabdian masyarakat berjudul Pemanfaatan Tanaman Lidah Buaya sebagai Sabun Cuci Piring, meningkatkan ekonomi kreatif. Program ini diresmikan oleh Ketua Umum Bakor Mata Haji Utin Durotin dan Ketua Pembina Haji Rusina, serta Dr. Desakmade Darmawati memberikan materi tentang manfaat lidah buaya serta pelatihan penanaman dan pembuatan sabun cuci piring. Melalui metode participatory apresial, ibu-ibu majelis taklim dilibatkan aktif dalam setiap proses produksi dan pengolahan hingga pengemasan untuk meningkatkan keterampilan dan rasa memiliki terhadap produk. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian hibah dari Kemendikbudristek dan LPPM Hamka dengan dosen serta mahasiswa UHAMKA yang turut memberikan pelatihan. Tujuan utama kegiatan ini adalah memanfaatkan potensi lidah buaya sebagai produk bernilai ekonomi tinggi yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian keluarga di lingkungan masyarakat Majelis Taklim Bakor Mata. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan cara penanaman lidah buaya yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas tanaman, yang dimana dijelaskan oleh Ibu Desakmade. Yang pertama, pemilihan lokasi. Pencahayaan yang cukup. Lidah buaya membutuhkan sinar matahari yang langsung setidaknya 6-8 jam sehari. Pilih lokasi terkena cahaya matahari seperti area terbuka atau di perkarangan rumah. Tanah yang digunakan yang tidak tergenang air. Lidah buaya tidak tahan pada kondisi tanah yang terlalu basah karena dapat menyebabkan akar yang membusuk. 2. Pemilihan media tanam, yang dimana tanam yang subur dan gembur, lidah buaya tumbuh dengan baik di tanah yang gembur dan memiliki pH netral hingga sedikit asam. Campuran tanah dengan pasir, kasa dan kompos akan memberikan drainase yang baik dari nutrisi yang cukup. Pemilihan pot tanam. Jika ditanam di pot, pilih pot yang memiliki lubang drainase di bagian bawah. Digunakan pot yang agak dalam agar akar lidah buaya bisa berkembang dengan baik. Yang ketiga, proses penanaman. Proses penanaman, pemilihan bibit. Pilih bibit buaya yang sehat, bebas dari penyakit atau hama, dengan daun yang tebal dan kuat. Bibit dapat diperoleh dari anakan lidah buaya atau stek tunas yang tumbuh dari sekitar tanam induk. Yang ketiga, penanaman bibit digali lubang di tanah atau pot. Selanjutnya, kita akan melakukan praktek pembuatan sabun cuci piring lidah buaya. Yang pertama, kita harus siapkan alat dan bahannya. Alat yang pertama ada baskom, sendok, pisau, talenan, blender atau mix. Yang kedua, bahannya lidah buaya, garam, pewangi, teksapon, pewarna, dan air 200 ml. Yang pertama, potong lidah buaya menjadi bagian yang kecil hingga dikupas kulitnya bagian lidah buaya, karena yang akan diambil adalah bagian dari lidah buaya. Kita akan potong perlahan-lahan kulit lidah buaya hingga menjadikan bagian-bagian potongan daging dari lidah buaya. Potongan lidah buaya menjadi beberapa bagian untuk bisa dibuat ditimbang hingga seberat 220 gram. Yang sudah dipotong kita akan lalu masukkan ke dalam baskom, dan dimana nanti akan ditimbang sekitar 220 gram. 3. Tuangkan garam secukupnya. Setelah ditambahkan garam, cuci lidah buaya hingga bersih supaya menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di lidah buaya. Setelah pencucian lidah buaya yang sudah bersih, maka potongan lidah buaya kita akan masukkan ke dalam blender, yang dimana nanti potongan lidah buaya akan dimasukkan ke dalam blender hingga halus.
Setelah itu kita akan tuangkan air secukupnya. Dengan menuangkan air secukupnya, maka lidah buaya yang sudah di blender akan larut dengan baik. Setelah sudah di blender, maka kita akan saring lidah buaya. Yang kita akan ambil adalah sari-sari dari si lidah buaya. Setelah itu, dalam cairan lidah buaya kita akan tambahkan beberapa bahan seperti pemberian Texafon. Texafon ini digunakan untuk menambah busa yang ada di lidah buaya. Setelah pemberian Texafon dalam beberapa sendok, maka kita harus larutkan Texafon di dalam lidah buaya. Lalu Texafon yang sudah dicampurkan oleh lidah buaya maka dilarutkan secara bertahap. Kita akan membagikan beberapa kelompok dari setiap kelompok dari ibu-ibu bakar mata. Dari setiap ibu-ibu bakar mata terdiri dapat 10 kelompok. Setelah itu kita akan memberikan pewarna. Pewarna ini digunakan untuk dicampurkan ke dalam lidah buaya, sehingga lidah buaya yang sudah dilarutkan akan berubah warna setelah diberikan pewarna. Setelah diberikan pewarna, lidah buaya dilarutkan dengan sendok hingga diaduk hingga merata. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol yang sudah jadi, yang dimana di botol sudah diberikan beberapa label yang terdapat di dalam botol lidah buaya. Setelah dimasukkan ke dalam botol, maka kita harus memberikan label. Label ini digunakan untuk menempel di dalam botol lidah buaya, sehingga terdapat logo dari label tersebut. Setelah ini kita akan memberikan label di setiap botol yang sudah berisi sabun lidah buaya. Pemberian label ini adalah salah satu informasi kepada konsumen ataupun informasi setiap produk yang sudah kita buat, yang nantinya akan kita pasarkan di setiap kalangan yang berada di Bekasi maupun di seluruh Indonesia. Setiap kelompok maka akan diberikan label per botol yang sudah dipraktekkan. Label ini menandakan untuk identitas setiap produk yang sudah dibuat. Dan di sini kita akan melihat perbedaan dari pembuatan sabun cuci piring lidah buaya. Sabun yang berwarna hijau pekat bahkan berhasil jika nanti akan didiamkan pada saat selama 3 hari sampai 7 hari, dan akan bisa digunakan pada saat 7 hari maupun 3 hari itu sudah selesai. Setelah itu, Ibu Desak Made menjelaskan beberapa cara efektif untuk memasarkan sabun cuci piring lidah buaya. Yang pertama, promosi di lingkungan sekitar, ataupun penjualan langsung melalui dengan memasarkan sabun ke keluarga, tetangga, atau anggota majelis taklim.
Penjualan langsung ini efektif karena orang-orang bisa melihat dan mencoba langsung produk. Yang kedua, event sosial atau bazar. Ikut serta dalam acara sosial, bazar atau pengajian di sekitar Bekasi. Manfaat setiap acara untuk membuka stand penjualan dan menjelaskan manfaat produk. Kemasan menarik dan informasi produk. Yang pertama, kemasan ramah lingkungan. Gunakan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan seperti kertas daur ulang atau kemasan beberapa serat alam. Desain kemasan mencantumkan bahan alami lidah buaya serta pengumpulan produk dan menarik perhatian. Selanjutnya akan dijelaskan cara keuangan di setiap produk yang kita pasarkan, hingga dari modal maupun keuntungan, ataupun mencapai laba bersih maupun laba keuntungan. Di sini akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Ervin Azhar yang akan menjelaskan cara keuangan dari setiap produk yang kita produksi, maupun dari keuntungan maupun dari pengeluaran hingga mendapatkan keuntungan sangat besar. Launching pelatihan pembuatan sabun cair oleh ibu-ibu Majelis Taklim Bakormata, langkah nyata pemberdayaan ekonomi, pada tanggal 28 September 2024 di Bekasi. Sebuah langkah inspiratif diambil oleh ibu-ibu Majelis Taklim Bakormata di Medan Satria, Bekasi, dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan pembuatan sabun cair cuci piring. Acara peluncuran hasil pelatihan yang digelar pada hari ini dihadiri oleh Ketua Kewirausahaan Bakormata dan Ketua Pembina Bakormata. Langsung kita praktekkan. Di Bakormata kita mempunyai 4 divisi, salah satunya yaitu divisi wirausaha yang alhamdulillah saya dipercaya untuk ketuanya. Dan setelah teman-teman mendapat ilmu dari Bu Made, langsung kita praktekkan dan hasilnya bagus. Ketua Kewirausahaan Bakormata dalam sambutannya menyampaikan pesan penuh semangat dan harapan besar atas pencapaian pelatihan ini. Pelatihan ini merupakan bukti nyata bahwa ibu-ibu Majelis Taklim Bakormata dapat turut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan keterampilan yang dimiliki. Kami sangat bangga atas hasil yang dicapai. Dosen UHAMKA Dr. Desak Made Darmawati yang juga hadir dalam acara ini memberikan apresiasi tinggi kepada peserta pelatihan dan seluruh pihak yang terlibat. Kami dari UHAMKA, khususnya melalui LPPM, sangat mendukung kegiatan seperti ini yang tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat. Semoga hasil pelatihan ini dapat menjadi inspirasi bagi komunitas lain untuk melakukan hal yang sama. Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dukungan ini menjadi landasan penting dalam keberlanjutan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Kami sangat mengapresiasi program-program pemberdayaan yang terintegrasi dengan riset dan teknologi seperti ini. Harapannya, kolaborasi lintas lembaga ini mampu menciptakan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Syukur alhamdulillah Ibu berhasil. Ya, saya senang. Mohon diteruskan sampai kepada Ibu bisa memasang. Danone brand itu tidak boleh ada yang sama seluruh Indonesia. Kalau nanti ada yang sama, repot pada waktu bikin registrasi nikahan kita. Mudah-mudahan ini bisa terus keluar ya. Siapa tahu periode Selanjutnya kita akan ada peresmian pemotongan pita untuk launching produk sabun cuci piring lidah buaya.
oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Bakor Mata. Semoga langkah ini bisa mewujudkan produk dari sabun lidah buaya hingga ke seluruh Indonesia. Launching produk ini memperkenalkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Bekasi ataupun yang ada di Majelis Taklim Bakor Mata untuk memperkenalkan produk yang launching hari ini, serta memasarkan kepada ibu-ibu